Halo guys, kembali bersama gue di channel Uyunimeku. Nah hari ini gue bakal masa anime lagi menjadi anime 9 gue yang bakal gue reaction di musim Winter 2022 adalah Kenja no Denshi. Nah jadi eh, banyak yang request tentang anime ini, jadi makanya gue mencoba untuk episode satunya dulu. Nah katanya konsepnya ini mirip dengan anime yang gue reaction sebelumnya, yaitu adalah Lea Dali. Jadi memang tentang sama-sama isekai game, cuman yang membedakan kalau Lea Dali ini kan si Kaina ini Kaina ini terisekai ketika setelah event, tepatnya 200 tahun atau 200 tahun yang akan datang gitu. Katanya MC ini terreinkarnasi dari kakek-kakek. Nah ini kan beda men, jadi kayak jadi kalau Rimuru kan dari om kan, dari om-om gitu kan, kalau Deus dari om-om juga. Nah tapi kalau Mira ini katanya dari kakek-kakek men, jadi yang artinya kakek-kakek berubah jadi loli itu bener-bener suatu hal yang luar biasa menurut gue. Beda aja gitu dibanding anime yang lain lah, ibaratnya seperti itu. Dan ya udah, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 1 Kenja no Denshi. Pasti ya. Tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 1 Kenja no Denshi. Let's go. 0. Oke. Loading game nih. Art Earth Online. Gue pikir SAO. Viero RPG. Ada artinya sih, cuma gue gak tahu. Karena gue gak pernah main game RPG men, jujur aja gitu. Berarti lu gak pernah main Genshin bang? Emang gak pernah. Spek kentang HP gue. Laptopnya apa lagi? Hmm. Wis, mau belah air gitu ya. Oke. Okay. Ya. Ya. Banyak orang menekuni bermain Art of Online. Oke. Okay. Nah, MC ini bakal gimana gitu? Arahnya kemana gitu? Oke. Okay. Wih, iya sih wajar lah. Hmm. 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 Opening? Oh enggak, kena open. Kena opening. Banyak akait yang diperintah dengan suci Solomon. Oke. Para penyihir yang dengan tempat. Hmm. Elda. Oke. Ini ke siapa ya? Ya ini tapi ini ya 9. Buset. Buset, ada Power Ranger. Dumble. Oke. Opening? Oke, opening. Ya kan bener kan? Iya kan bener kan? Ini kayak berubah jadi dia nih. Gue kencengin, enak enak enak. Enak ininya, nadanya enak.
yang ini standar opening banget sih, lari-lari di gambar gitu. Tapi enak 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 lagu, enak enak lagu ya. Karakternya banyak dong. Oke, oke, let's go. Jadi kita akan mencoba pelan-pelan untuk memahami cerita ini, karena ini pasti ini adalah salah satu genre yang sulit untuk gua cerna sih, karena isekai game kan. Kecuali kalau isekai biasa ya mungkin gua masih ngerti. Kalau isekai game itu emang gua harus tahu tentang game itu sendiri itu. Oh, oke. Jadi dia kayak pelayan raja gitu ya. Menaria membantu sekutu dan Valentine melakukan labirin. Hmm. Hmm. Oke. Jadi dia kayak leader gitu ya. Hmm. Hmm. Tapi ini gue belum melihat isekainya gitu loh. Apa ini masih dalam bentuk dimana dia karakternya kayak gini gitu loh. I don't know. Hmm. Ya, makanya gue bilang ini udah di dunia game atau bukan, tapi kayaknya udah pasti di dunia game sih ini. Ini udah pasti memang. Berarti kan berarti kan logiknya ada yang memainkan kan. Berarti ada yang memainkan karakter ini gitu. Ya kan? Hmm. Oh, jadi karakter itu adalah temannya, teman main gamenya. Makanya ketemu di guild ini gitu, atau ketemu di game ini. Yang kebetulan memang mereka adalah satu kerajaan. Nah, pertanyaan gua, bagaimana dia jadi bentuk miranya? Gua nggak tahu. Atau memang beda orang? Nggak tahu.
Karena rumornya kan gitu kan, cuma gue nggak tahu. Hmm. Oke. Okay. Itu. Jadi ini ya ini main ini ya, ini main karakter ini. Dan bersama. Wow. Eh, kenapa di zoom? Lumayan dari si bencana. Suaranya cute banget. Amarate. Namanya ala-ala Italiano. Emang kalau game gitu kali ya namanya banyak yang hmm kenceng banget dong. Hmm, oke. Okay. Jadi kayak dua orang itu mengawasi mereka lah ibaratnya kan. Yang merupakan apa tadi? Yang 9 penyihir itu? Hmm. Hmm. Udah ada sayapnya. Hmm. Jadi sembilan sembilan jadi yang di awal tadi ada 9 penyihir. Ah, NPC bener. Makanya gue bilang 9 karakter tadi itu dia tuh apa pokoknya player lain atau NPC ternyata NPC ternyata. Iya, iya. Iya, iya. Kata penonton gue kalau NPC itu ya ini karena dia berbayar main. Jadi ibaratnya kita dapat privilege lah untuk bikin NPC baru gitu. Gitu. Makanya itu men, sorry banget kalau misalkan miss karena gue jarang nonton isekai game. Ya, musuhnya musuh goblin ya, goblin. Goblin iblis, raja iblis atau apalah bang. Atau penyihir ya. Ya kayak barbarian gitu lah pokoknya. Anjay. Nyanyi dong. Ya gue ngerti sih itu kayak kayak witch witch gitu kan. Biar ngendalin kekuatan mereka-mereka ini kan pasukannya itu. Jumlahnya banyak men, tapi pasukannya nggak banyak. Pasukannya namanya susah men. Nggak tersentuh dong.
Dia nggak ngomong. Kucing aja OP ya, ya karena memang udah levelnya tinggi kali ya. Hah? Wah. Ah, ini yang mimpin. Iya, yang mimpin goblin ini gitu. Darah. Oh enggak, kan darah. God blow. Gue ingetnya God blow. Ah, pasti mundur. Tapi kok nyerang 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 ketuanya udah bikin dia kabur. Ketuanya kalah, mereka kabur. Apalagi nih. Wis bakar mereka. Gua taunya cari Zard. Flamethrower. Gua taunya cari Zard ya. Mana naga-naga yang bisa ngebakar itu. Berarti tuan tuan ya, ini jago orangnya jago ya. OP banget lah. Dumbulf ya, Dumbulf. Ribet sih namanya Dumbulf. Hmm. Iya, 9 peta. Bukan 9 penyihir, 9 petapa. Iya, iya. Sebenarnya 9 petapa spesial lah ibaratnya. Yang paling spesial si Dumbledore ini. Oh gitu? Hmm. Oke. Jangan-jangan yang ah, kan bener kan? Gue bilang jangan-jangan dan kenapa harus pas baju? Why? Why gitu? Kan bingung kan dia. Gue aja bingung panggil lu gitu. Tiba-tiba jadi kawaii banget. Gue gak tahu apakah ini orang yang beda apa emang si kakek itu. Tapi dia juga bingung, ya kan? Bener-bener deh. Tapi nggak ngomong men, gak ada suaranya, gak ada suaranya men.
Gak ada suaranya. Gak ada suaranya. Biasanya ada suara gitu kan, atau apalah gitu, minimal kalau nggak ngomong ada suaranya, tapi ini bener-bener sunyi banget, cuma lagunya doang gitu. Ya gue rasa dia sih, gue rasa ini sih, gue rasa si kakek itu sih kayaknya, kayaknya ya. Pansu, pansu. Nggak sih, nggak pansu sih, ditutupin doang, kan dia aslinya nggak pakai baju kan, telanjang kan. Nggak ada suaranya men, yang musik doang. Kayak ini ya, kayak apa, kayak kayak indeks ya kalau jadi Mira tuh, kayak indeks gitu. Nggak tahu juga sih, mungkin bisa aja player lain lah, gue juga nggak tahu sih. Jadi belum bisa dipastiin kalau dia ada kakek-kakek itu. kan kan tadi kan sinopsisnya kan bilang kalau misalkan dia yang menghilang kan setelah kebantu ngebasmi 10.000 monster itu gitu. Oh, kawaii banget sih, kawaii banget sih. Ya kayak indeks ya kan, bener kan, itu pasti kakeknya tuh gue yakin, itu kakeknya sih gue yakin. Oke. Ya ini sih kayak game sama kayak Ledale lah, sama, cuman gue masih nggak ngerti kenapa si kakek itu menghilang tiba-tiba gitu, dan mungkin berubah menjadi si Mira ini tuh gitu. Dia bilangnya sih aku imut gitu kan, ya kayaknya sih emang reinkarnasi kakek itu kali, gue I don't know, gue nggak tahu, atau atau player lain yang gantiin si kakek itu. Nah, gue nggak tahu, bisa aja kan. Enak, lagunya semangat, ending enak. Gue juga ini sih baru denger studio Arcade ya, Arcade khususnya. Oke, jadi gini, eh, nah ini pasti ada negatif sama positifnya.
Positifnya ya ini isekai game yang memang menarik sih. Jadi kayak gimana si Dalbrit tadi namanya Dalbrit kalau salah itu. Jadi memang punya NPC banyak dan itu bisa dimanfaatkan dengan baik untuk membasmi 100 monster lah, atau ya 100 monster yang memang raja ini menyuruh dia gitu. Dan tadi juga diperkenalkan 9 petapa yang OP juga, tapi gua rasa itu NPC sih. Ya gua rasa NPC sih. Tapi enggak. Sorry. 9 petapa itu mungkin bisa aja player yang kenal sama dia gitu, mungkin bisa. Itu menurut kalau feeling gue kayaknya lebih ke sana sih, daripada gue bilang kalau 9 petapa itu lebih ke NPC. Jadi lebih ke player memang mainkan game itu, jadi makanya kayak kenal lah sama si yang main game ini gitu. Nah, tadi kan nggak dilihatin kan, tadi kan nggak dilihatin gitu kan yang main game siapa gitu di balik kursi itu kan, makanya kita nggak tahu itu siapa. Nah, itu. Dan kenapa kakek itu bisa pergi, si Dapim itu, tuan Dapim itu bisa pergi, nah, itu gue juga nggak tahu kenapa. Jadi makanya tiba-tiba muncullah sosok MC ini gitu. Dan gue tahu namanya si Mira karena Rimal, gue liat Rimal, jadi makanya gue tahu kan itu dari gitu. Jadi benar-benar masih pengenalan karakter lah, atau pengenalan buildingnya di episode ini pertama. Jadi oke, nggak buru-buru gitu. Jadi kayak benar-benar masih pengenalan building banget lah di episode ini. Cuman ini sih yang sangat disayangkan menurut gua di episode ini. Tadi kita sempat mendengar hampir 7 menit atau 6 menit dibikin seolah-olah kayak AMV gitulah, ibaratnya kayak kayak cuplikan yang memang kejadian pasca si kakek itu menghilang ibaratnya gitu. Jadi kayak itu cuma lagu doang, tapi nggak ada suara sedikit pun gitu. Oke, mungkin kalau yang lu suka dengan hal seperti itu nggak masalah gitu, tapi kalau menurut gua kepanjangan men, ini salah menurut gua. Jadi kayak seharusnya mereka bisa lebih ringkas lagi, ini terlalu panjang menurut gua. Jadi kayak sangat disayangkan sih menurut gua untuk pembuka awal, ibaratnya pembuka awal yang memang seharusnya bisa diisi dengan lebih komplit. Sebenarnya bisa diisi lagi sih, apa itu dengan adegan apa gitu, dengan adegan apa yang ada suaranya, ada dialognya. Jadi benar-benar yang memang full musik aja. Musik itu doang yang disayangin. Tapi kalau secara cerita ya oke, sama lah kayak isekai game lain. Apakah gue bakal lanjut? Gue harus voting hari ini. Jadi karena itu konsepnya sama, dan itu gue harus pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Karena gini, ini juga gue nggak janji kalau misalkan ternyata Hakozume bakal gue tes sampai habis. Cuman kan kalau Tensei Oji itu pasti gue sampai habis gitu. Jadi ini tinggal gue mengorbankan waktu gue nih, apakah di Selasa gue di hari Selasa bakal reaction 2 kali, atau di Rabu bakal gue reaction 2 kali. Itu 2 anime gitu itu. Jadi tinggal nanti bakal kita lihat aja nanti di episode 2 nya Leidali gitu. Kalau misalkan ternyata bagus, nah itu gue langsung voting di antara Leidali atau Keijo no Denshi, kira-kira yang terbaik di episode di first impression ini gitu. Mulai sekarang lah ya bahkan gitu. Itu aja recent anime dari gue. Yang masih lupa subscribe dan komentar kira-kira anime summer apa, anime winter apa lagi yang kalian harus untuk gue bahas. Mungkin besok gue bakal coba lagi Leidale, yang pasti Hakozume. Tapi kalau Koroshi Ai mungkin hari Kamisnya, jadi nggak bisa hari Rabu itu juga karena terlalu malam ya, terlalu larut ya untuk di reaction itu. Jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka tinggal dislike aja, cuma nyalain notifikasinya agar lo tidak kehilangan video gue. Sampai ketemu lagi guys, anime gue. Dadah.